Baik, selamat pagi anak-anakku. Tapi selamat siang ya, ini mah karena udah jam 11. Ya, kali ini kita akan masuk ke materi berikutnya ya, yaitu materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi di pelajaran hari ini kalian akan menyimak video terlebih dahulu. Setelah menyimak video, baru kalian akan mengerjakan latihan ya, latihan yang akan saya berikan di LMS dalam bentuk Google Form dan beberapa latihan di buku cetak. Ya, yang akan dikumpulkan saat ini juga. Sebelumnya Ibu review dulu, laju reaksi itu adalah laju pembentukan suatu produk atau laju penguraian suatu reaktan ya dalam satuan waktu. Atau kalau kita ingin secara sekilasnya, laju reaksi itu adalah ukuran cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia. Ya. Nah, laju reaksi itu tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya. Nah, sebelum mempelajari faktor-faktornya, kita harus mempelajari terlebih dahulu teori tumbukan. Ya. Jadi kalau misalkan saya punya reaksi ini, saya punya reaksi NO dengan NO3, hasilnya adalah 2NO2. Sebentar. Di sini ya, NO bereaksi dengan NO3, hasilnya 2NO2. Nah, kalau kita lihat di gambar molekul ini, N itu adalah molekul yang warna biru ya, perlambangannya, O itu yang warna merah. Nah, reaksi kimia itu dapat terjadi jika si molekul-molekulnya itu ada tumbukan. Ya, jadi molekul-molekul nitrogen monoksida dengan nitrogen trioksida ini bertumbuh untuk membentuk suatu senyawa baru. Ya, nah tentunya tumbukannya itu harus tumbukan yang efektif. Jadi kalau kita misalkan lihat gambar ini, terjadi tumbukan antara oksigen dari nitrogen monoksida dan oksigen dari nitrogen trioksida. Ternyata tumbukannya tidak efektif, tidak menghasilkan reaksi. Ya, di sini juga ada tumbukan antara nitrogen dengan nitrogen dari kedua senyawa, ternyata juga nggak efektif. Ternyata yang efektif itu adalah tumbukan antara nitrogen dari nitrogen monoksida dan oksigen dari nitrogen trioksida. Ya, ternyata tumbukan efektifnya seperti itu, sehingga terjadilah dan terbentuklah nitrogen dioksida. Tumbukan efektif tiap senyawa itu gimana Bu? Gitu ya. Kalian nggak usah pusing mikir tumbukannya bagaimana tiap senyawa, tapi yang perlu kalian pahami kalau tumbukan itu harus efektif. Nggak semua tumbukan itu menghasilkan produk, tapi tumbukan dengan orientasi tertentu dia akan menghasilkan produk. Nah, tumbukan-tumbukan ini ya akan menghasilkan energi kinetik yang disebut dengan energi aktivasi. Jadi, suatu reaksi kimia, dia itu memiliki energi aktivasi atau energi kinetik maksimum, yang dimana suatu reaksi kimia harus melewati energi aktivasi ini supaya membentuk produk. Jadi tumbukan-tumbukan energi tadi, tumbukan-tumbukan molekul antara nitrogen monoksida dan nitrogen trioksida tadi harus menghasilkan energi kinetik yang melebihi energi aktivasi ini. Ya, ketika sudah melebihi, maka dia akan membentuk suatu produk. Ya, jadi ini salah satu gambaran energi aktivasi suatu reaksi kimia. Kalau yang kiri
Ini energi aktivasi untuk reaksi eksoterm, yang kanan untuk yang endoterm. Lihat ya, berbeda grafiknya. Kok ingat kalau eksoterm itu produknya ada di bawah, ya ini kan lihat produknya lebih bawah dari reaktannya. Kalau endoterm itu produknya lebih atas dari reaktannya. Tapi energi aktivasinya dari yang puncak menuju ke reaktannya. Kenapa? Karena harus energi aktivasi itu kan energi maksimum untuk membentuk produk ya. Maksimumnya itu ya terhitung dari reaktan. Seperti itu. Ini energi aktivasinya. Jadi tumbukan antara A, B ini ya harus tumbukannya efektif dan menghasilkan energi yang lebih besar dari energi aktivasi sehingga akan membentuk molekul C. Pahami dulu teori tumbukannya itu. Ya. Nah, ya, seperti itu. Nah, pada keadaan maksimumnya itu sering dikatakan sebagai kompleks teraktivasi atau di mana molekul-molekul itu ada di dalam tahap yang siap membentuk ikatan baru karena energinya sudah maksimum buat mencapai energi reaksi sehingga akan membentuk produk. Ya, pahami dulu teori tumbukannya sebelum kita memahami faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Karena sangat penting teori tumbukan dengan energi aktivasinya ini. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksinya. Pertama, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi reaksi. Reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi reaksi diperbesar. Jadi, ketika saya punya reaksi antara serbuk magnesium dengan asam klorida 4 molaritas, reaksi tersebut akan lebih cepat dibandingkan reaksi dengan magnesium dan konsentrasi yang lebih kecil, yaitu 2 molaritas. Ya, reaksi yang pertama ini akan jauh lebih cepat. Daripada reaksi yang kedua, dengan yang reaksi kedua ini konsentrasi asam kloridanya lebih kecil. Ya, kenapa? Kenapa bisa kayak gitu? Harus kalian pahami. Semakin besar konsentrasi, ya, dengan semakin besar konsentrasi akan semakin banyak molekulnya kan ya di dalam suatu zat tersebut. Semakin besar konsentrasi akan semakin banyak molekulnya, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan antar molekul itu akan semakin banyak. Kalau tumbukan antar molekul semakin banyak, yang efektifnya juga akan semakin banyak, sehingga akan lebih cepat menuju energi aktivasi, energi yang dihasilkannya, sehingga membentuk produk. Ya, contohnya saya punya reaksi ini deh. Saya tuh membakar besi baja. Ya, besi baja ini saya bakar atau saya bakar itu biasanya reaksinya dipancing dengan api ya. Saya bakar serat baja ini di udara terbuka dan saya bakar serat baja ini di suatu Erlenmeyer yang konsentrasi oksigennya 100%. Ya, ingat konsentrasi itu banyak, satuannya salah satunya persen. Nah, di sini konsentrasi oksigennya 100%, sementara ingat kalau di udara terbuka, oksigen itu kadarnya atau konsentrasinya hanya 20%. Secara peristiwanya kita lihat, ternyata api yang dihasilkan lebih banyak pada pembakaran serat baja dengan kadar oksigen 100%. Kenapa? Ya tadi penyebabnya. Konsentrasinya lebih besar. Jumlah molekulnya yang ada di dalam sistem ini lebih banyak ya. Lihat, kalau di udara terbuka oksigennya cuma sekian, karena cuma 20%. Kalau di dalam labu Erlenmeyer, karena oksigennya lebih besar konsentrasinya, jumlah partikelnya lebih banyak. Jadinya tumbukan antar partikelnya lebih banyak yang ini di sebelah kiri ini terjadi pada pembakaran logam dengan oksigen 100%. Tumbukannya lebih banyak,
Jadinya lebih cepat mencapai energi aktivasi dan laju reaksi semakin cepat. Ya, jadi makin banyak partikel itu akan semakin banyak tumbukan yang terjadi. Tumbukan efektifnya juga akan semakin besar. Ya. Jadi kalau tumbukannya semakin besar, kebayang ya, lebih cepat nih dia mencapai energi kinetik yang lebih besar dari energi aktivasi. Ya, jadi pada saat yang sama itu apinya lebih besar. Pahami dulu yang konsentrasi. Oke, lanjut ya. Sekarang faktor yang kedua. Reaksi berlangsung lebih cepat jika jumlah luas permukaan zat yang bereaksi itu lebih besar. Contohnya, saya punya serbuk zinc dan kepingan zinc. Reaksi serbuk zinc dengan HCl 4 molar akan lebih cepat jika dibandingkan reaksi antara kepingan zinc dan HCl 4 molar. Jadi konsentrasinya sama. Tapi bentuk wujudnya beda. Yang satu serbuk, yang satu kepingan. Yang serbuk itu akan jauh lebih cepat laju reaksinya. Ya. Permukaan sentuh yang dihasilkan dari serbuk zinc ini akan lebih besar. Sehingga tempat terjadinya tumbukan antar molekul itu akan semakin banyak. Bukan luasnya, tapi akan semakin banyak. Tadi gimana kalau tumbukan semakin banyak? Tumbukan efektif akan semakin banyak juga dan akan mencapai energi yang melebihi energi aktivasi, sehingga laju reaksi menjadi cepat. Nih contohnya ini ya. Kalau tadi zinc dengan HCN, di sini saya punya kalsium dengan HCl. Yang di sebelah kiri ini serbuk kalsium. Yang di sebelah kanan ini kepingan kalsium. Ya. Nah, kalau kepingan, lihat ya, yang balok ini adalah kepingan kalsiumnya. Kalau kepingan, dia ini cuma punya 6 luas permukaan, kalau kita boleh pengandaian. Tapi, kalau dalam keadaan serbuk, luas permukaannya menjadi lebih banyak kan? Kalau di sini, kalau ceritanya ada 4 serbuk kapur, menjadi 24 luas permukaan. Bidang tumbukannya itu akan semakin banyak, sehingga tumbukan efektifnya akan semakin banyak juga, dan laju reaksinya semakin cepat. Anak-anak tuh sering salah banget di sini. Luas permukaan lebih besar, berarti laju reaksi semakin cepat. Oh, berarti yang bentuknya kepingan, berarti laju reaksinya lebih cepat. Ingat ya, bukan luasnya atau lebarnya luas permukaan, tapi banyaknya atau jumlah si permukaan itu yang mempengaruhi laju reaksi. Ya bayangin aja ini kalau satu bidang besar cuma punya 6 luas, kalau dia kecil-kecil, ya kalau si kepingan itu kita hancurkan, menjadi banyak kan luas permukaannya. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Yang ketiga, suhu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ketiga adalah suhu. Reaksi akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang tinggi. Kenapa? Ya, semakin tinggi suhu, molekul-molekul yang memiliki energi aktivasi yang lebih tinggi akan lebih mudah bereaksi. Kalau suhunya lebih rendah, energi aktivasi molekul pun rendah, ya, seperti yang digambarkan di grafik ini. Ya, kalau suhunya rendah, lihat nih. Energi aktivasinya juga rendah.
Kalau tinggi, energi aktivasinya juga tinggi. Ya. Contoh fenomenanya saya punya light stick. Ya, light stick ini kalau kita reaksikan dengan oksigen, dengan udara terbuka kan punya oksigen ya. Dia itu akan dalam keadaan tereksitasi sehingga menghasilkan nyala terang. Tapi kalau kita taruh di suhu yang berbeda, akan lebih menyala terang yang suhu airnya tinggi. Nih, saya masukin air dan di sini suhu airnya lebih tinggi. Jadi dia lebih terang, lebih cepat membentuk produk ini. Ya. Tadi kenapa? Karena kalau suhu yang lebih tinggi, energi aktivasinya lebih mudah. Molekul-molekul dengan energi aktivasi lebih tinggi lebih mudah bereaksi. Gitu. Ya. Atau kalau mau dijelaskan lagi di slide ini, kalau suhu rendah, molekul-molekul itu akan memiliki energi kinetik lebih kecil daripada energi aktivasi. Kalau kalian bingung, bisa lihat grafik ini aja. Tapi kalau suhunya tinggi nih, suhunya tinggi itu grafik yang merah, molekul-molekul energi kinetik lebih besar daripada energi aktivasi itu lebih banyak, sehingga laju reaksinya menjadi lebih cepat. Ya, jadi kalau suhu ini hitungannya bukan dengan tumbukan. Ya, kenapa sih suhu itu lebih cepat dari laju reaksi? Kita tidak memperhitungkan tumbukan, tapi kita melihat dari energinya. Yang keempat nih, katalis. Setiap dari diri kalian pasti punya katalis di badan kalian. Katalis itu adalah zat tambahan yang dimasukkan ke dalam reaksi, tapi zat itu nggak ikut bereaksi. Ya, katalis itu mempercepat laju reaksi dengan cara apa? Mencari tahapan reaksi lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Sehingga reaksi lebih mudah cepat terjadi dan laju reaksinya jadi cepat tentunya. Ya. Jadi kalau di dalam badan manusia kita tuh umumnya katalis homogen ya. Katalis homogen tuh punya fase atau wujud yang sama dengan zat yang akan dikatalisis. Ya, contohnya di sini tuh ada reaksi pemurnian gula tebu dengan katalis asam sulfat. Gula tebu itu harusnya kan fruktosa. Ya, apa yang akan kita ambil itu fruktosanya, tapi gula tebu itu masih seperti ini senyawa kimianya. Dimurnikan dengan asam sulfat, ya asam sulfatnya nggak ikut bereaksi, makanya kita tulis di atas panah reaksinya ini. Sehingga reaksi ini akan lebih cepat membentuk fruktosa. Kalau katalis heterogen, ya adalah katalis yang fasenya berbeda dengan zat yang akan dikatalisis. Ya, contohnya kalau kalian mengerjakan soal PTS kemarin ada catalytic converter ya di kendaraan kalian masing-masing. Catalytic converter itu isinya apa? Logam platina. Kalau kalian baca ya kemarin pas PTS, ada logam platina. Logam platina itu fungsinya untuk mengubah gas-gas yang berbahaya menjadi gas yang lebih kurang berbahaya ya. Yang tadinya nitrogen monoksida atau karbon monoksida itu kan bahaya banget karbon monoksida, diubah sama si catalytic converter itu jadi karbon dioksida. Begitu kan karbon monoksida wujudnya gas ya. Sementara catalytic converternya wujudnya logam. Fasanya berbeda. Nah, itulah disebut katalisis heterogen. Nah, ini gambaran energi untuk laju reaksi yang dipengaruhi oleh faktor katalis. Ya, yang tinggi ini, ya, yang tinggi ini, grafik yang tinggi ini adalah reaksi tanpa katalis. Nah, sementara yang energi aktivasinya lebih rendah adalah reaksi yang tanpa katalis. Jadi, karena dia energi aktivasinya lebih rendah, lebih cepat dia membentuk produknya. Kenapa tadi energi aktivasinya rendah? Karena dia mencari tahap reaksi lain. Kan kita udah belajar di termokimia ya, ada tahap-tahap reaksi untuk menuju suatu produk. Nah, dia tuh nyari tahap reaksi lain yang energi aktivasinya lebih rendah. Jadi dia akan lebih cepat membentuk produk.
Seperti itu. Semoga jelas penjelasan saya ya. Habis ini kalian akan langsung mengerjakan latihan cetak, ya, latihan buku cetak, dan latihan dari Google Form. Latihan dari Google Form itu sifatnya menganalisis, ya, sifatnya menganalisis. Jadi baca dengan baik-baik. Baca baik-baik, itu karena soalnya itu cukup rumit kalau yang di Google Form-nya, kalau yang di buku cetak bisa lihat di topik portofolio 1 di LMS ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh PC ke saya. Ingat, pengumpulan portofolio dan pengerjaan Google Form-nya langsung dikumpulkan hari ini juga. Ya, karena ini cuma bentar kan ya kita video pembelajarannya. Seperti itu. Di minggu ini kita nggak dapat PTM ya, semoga di pelajaran selanjutnya di minggu ini kita bisa aja. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan.